Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pujian kita yang kedua yang mengatakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, Baik, kita akan melanjutkan kembali firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita akan bernyanyi pujian dari Berfirmanlah Tuhan. Maaf, kita menyanyikan pujian karya
Maaf ada yang kepencet. Kasa maaf. Mohon share lagi. Puji hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Baik, kepada Bapak Pendeta Chandra, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, sungguh Tuhan pada siang hari ini kami mengucap syukur di mana kami ya Tuhan boleh ya Tuhan mengadakan pertemuan ya Tuhan, ibadah doa baik melalui Zoom. Tuhan berkatilah kami Tuhan dimanapun kami berada, begitu juga media yang kami pakai ya Bapak. Sebentar juga Tuhan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan mari urapi kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Minggu. Shalom Pak, selamat hari Minggu. Shalom.
Marilah kita buka Alkitab kita dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang kelima. Ini sebenarnya panjang tapi kita potong sampai ayat yang kelima. Sekali lagi 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang kelima ya Bapak Ibu. Kalau di Alkitab saya ada di halaman 366 sampai 367. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan bacakan sendiri ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengikutinya melalui Zoom. Yaitu judul perikopnya berdoa dan bekerja. Ayat 1 pertama dikatakan, selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ayat yang kedua, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Ayat ketiga, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ayat keempat, dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Ayat kelima, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Sudah terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini belajar saya untuk bagaimana merenungkan sebagai rasul, yaitu Paulus yang dipakai Tuhan secara luar biasa, diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan ancaman yang dialaminya dalam tugas pelayanannya, yaitu pekabaran Injil. Tetapi di sini Paulus meminta kepada jemaat di sana supaya ia didoakan. Supaya Paulus sendiri juga didoakan. Jadi tema yang saya bawakan pada siang hari ini adalah saling mendoakan. Saling mendoakan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, itu adalah yang menjadi tema yang saya bawakan. Tadi sudah saya singgung bagaimana seorang rasul yang luar biasa dipakai Tuhan, yaitu diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan ancaman yang dialaminya dalam tugas pelayanan pekabaran Injil Kristus. Tetapi di sini Paulus juga berkata ayat yang pertama, selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Di sini dikatakan selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami. Jadi rasul jemaat di Tesalonika berdoa kepada mereka, yaitu dengan ada tujuannya supaya adanya, yaitu terlepas dari para pengacau, orang jahat, dan memperoleh semua jemaat di sana memperoleh iman yang kuat dari pemberitaan tersebut. Sudah terkasih dalam Tuhan, Paulus meminta dukungan doa kepada jemaat di Tesalonika. Di sini adalah adanya supaya adanya kemajuan firman Tuhan. Bukan berarti Paulus tidak bisa berdoa. Paulus sendiri dengan doa-doa, kuasa doa dia sudah menunjukkan dalam pelayanannya. Tetapi dia juga mengajak jemaat di Tesalonika supaya mereka ini ikut dalam pelayanan, yaitu berdoa. Jadi jemaat ataupun anggota dalam persekutuan tidak tinggal diam atau tidak membiarkan begitu saja pelayanan yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Tetapi mari
saling bersama-sama kita menopang dalam satu kemajuan. Karena apa? Di sini keterlibatan daripada jemaat supaya mereka ikut berdoa juga bagi Paulus yang sedang terus memberitakan Injil, yang terus memberitakan firman Tuhan supaya setiap orang dapat diselamatkan. Sudah terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini menunjukkan bagaimana jemaat di Tesalonika menjadi teladan bahwa pentingnya sebuah persekutuan yang saling menopang di dalam doa. Sudah terkasih dalam Tuhan, bagaimana dari jemaat Tesalonika ini menunjukkan pentingnya sebuah persekutuan saling menopang, saling mendukung di dalam doa. Terlebih kita Bapak Ibu guru yang sebentar lagi juga akan masuk dalam tahun ajaran yang baru ya Bapak Ibu. Kita di wilayah ataupun di sekolah kita masing-masing. Kalau saya melihat bagaimana program-program dari kepala sekolah membuat, yang pertama saya lihat adanya setiap hari ada doa bersama, yaitu 15 menit ya di sekolah saya, karena saya juga ada pegang 2 sekolah, baik swasta maupun negeri, semua baik juga yang di sekolah Kristen, baik juga di sekolah yang umum, kepala sekolah juga membuat satu program, yaitu doa bersama atau ibadah bersama di pagi hari 15 menit. Selain kita memiliki skill kemampuan, di sini saya juga memperhatikan bagaimana para kepala sekolah mengajak kita para Bapak Ibu guru untuk berdoa bersama-sama, yaitu mulai dari jam 6.15, nanti setengah 7 sudah masuk ke kelas masing-masing. Jadi sudah terkasih dalam Tuhan, saya melihat bagaimana di Alkitab, bagaimana firman Tuhan dalam 2 Tesalonika pasal ketiga ayat 1 sampai 5 ini, bagaimana juga Rasul Paulus, seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang mengajak seluruh jemaat supaya bersama-sama ikut juga terlibat berdoa. Begitu juga kita Bapak Ibu guru sudah terkasih dalam Tuhan, demi suatu kemajuan pelayanan, baik juga kita mengajar di mana kita dipercayakan. Marilah kita saling mendukung di dalam doa. Terlebih juga kita Bapak Ibu guru yang ada di Zoom ini, yang ada di grup GKI Pondok Indah, mari Bapak Ibu kita saling mendoakan, saling menopang di dalam doa. Mungkin juga ada teman kita yang sedang sakit, mungkin juga ada sahabat kita mengalami problema. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita perlu mendoakan satu dengan yang lain. Karena apa? Kita melihat bagaimana teladan yang diberikan oleh jemaat Tuhan, yaitu di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 5 tadi. Bagaimana mereka saling menopang, saling mendukung. Dan Rasul Paulus sendiri dikatakan ayat yang pertama. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami. Berdoalah untuk para hamba Tuhan. Dan kita juga Bapak Ibu, saya menyampaikan, saya berbagi firman Tuhan supaya kita juga yang ada di grup GKI Pondok Indah, binaan GKI Pondok Indah, marilah kita saling menopang di dalam doa, di dalam kemajuan setiap pelayanan kita, tempat kita mengajar. Bisa saja dengan kesehatan kita, karena selama liburan kita tidak tahu kondisi teman kita satu dengan yang lain. Bapak Ibu guru, semua kita yang ada di grup binaan jemaat GKI Pondok Indah, marilah kita dengan satu dengan yang lain saling menopang. Saudara terkasih dalam Tuhan, alasan mengapa penting berdoa bagi rekan sekerja di dalam Tuhan, yang pertama adalah mencerminkan kasih Kristus.
mencerminkan kasih Kristus, yaitu kasih di dalam Tuhan. Kita saling menopang, saling mendoakan, saling mendukung. Dan kedua adalah alasan mengapa penting berdoa bagi rekan sekerja di dalam Tuhan, membawa damai dan kekuatan bagi kita sendiri maupun bagi orang yang kita doakan. Dan yang ketiga, alasan mengapa pentingnya berdoa bagi rekan sekerja di dalam Tuhan, yaitu menjaga kesatuan hati. Pentingnya kesatuan hati di dalam melayani, dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Saya akan bukakan sebentar di dalam Filipi, kitab Filipi, yaitu Filipi pasal yang pertama, ayat ketiga dan 4. Apa dikatakan di sana? Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan keempat. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ada sukacita, saudara terkasih dalam Tuhan, yang dilakukan seorang hamba Tuhan, seorang guru, seorang pendeta, yaitu ketika kita berdoa, dan juga bagi orang yang kita doakan. Puji Tuhan, bagaimana firman Tuhan ini mengajarkan bagi kita pada siang hari ini. Marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lain, terkhususnya kita yang ada di grup binaan GKI Pondok Indah yang luar biasa, yang sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran yang baru, yaitu untuk mereka juga yang murid-murid baru kelas 1, dan kita sudah dipersiapkan juga untuk berdoa bersama dengan para guru-guru, bahkan juga mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Karena memang di situ adalah kita diajarkan dalam kesatuan hati di dalam Tuhan, di dalam memajukan sesuatu pekerjaan pelayanan, baik juga mengajar. Seperti yang sudah diteladankan oleh jemaat di Tesalonika tadi, mereka saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini biarlah kita lakukan dalam kehidupan, termasuk saya sendiri, saya pribadi belajar juga untuk berdoa bagi saudara Bapak Ibu dan juga GKI Pondok Indah yang sudah mempercayakan kita untuk masuk dalam binaan GKI Pondok Indah. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling mendoakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Marilah kita tutup firman Tuhan dengan bersatu di dalam doa Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan, di mana kami sebagai Bapak Ibu guru, supaya kami saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain, sekalipun kami berbeda, beda sekolah, bahkan tempat kami, wilayah kami, dan kami berdoa, Tuhan pakailah kami menjadi anak-anak-Mu rumah doa, memajukan pelayanan kami, baik juga Tuhan tempat kami mengajar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada yang bertugas, Bapak Ibu. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Chandra untuk firman Tuhannya. Dan kembali kita akan melanjutkan doa syafaat kepada yang bertugas. Ibu Christine, dipersilakan. Terima kasih untuk Ibu Elsa. Bapak Ibu mohon maaf jika nanti suara saya agak berisik karena saya masih di gereja ya. Jadi mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang membawa pokok-pokok doa syafaat kami saat ini. Tuhan, kami berdoa bagi negara Indonesia yang kami kasihi. Berkatilah para pemimpin bangsa dari Presiden, para Menteri, DPR, hingga seluruh jajaran pemerintah di pusat dan di daerah. Berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan, hikmat dan integritas untuk memimpin bangsa ini dalam keadilan dan kebenaran.
Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Allah, kami juga mau berdoa untuk persekutuan kami, yaitu GKI Pondok Indah dan seluruh gereja naungan di bawah GKI, serta majelis jemaat, pendeta, penatua, diaken, dan seluruh komisi yang ada dalam pelayanan. Pakailah gerejamu Tuhan untuk menjadi terang dan garam, agar namamu saja yang dipermuliakan melalui setiap pelayanan yang ada. Tuhan, kami mau membawa sekolah tempat kami bekerja Tuhan. Tempat kami mengabdi dalam tangan-Mu. Jadikanlah sekolah kami tempat yang aman, nyaman, dan penuh dukungan bagi setiap murid, guru, tenaga pendidik, karyawan, dan penjaga sekolah. Jauhkanlah dari segala bentuk kekerasan, perundungan, dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Juga kami mau berdoa secara khusus untuk kepala sekolah kami Tuhan, selaku pimpinan kami Tuhan. Berikanlah hikmat daripadamu, hati yang bijaksana, dan kasih dalam setiap pengambilan keputusan. Mampukan beliau memimpin dengan adil dan menjadi teladan bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan guru kami Tuhan, karyawan. Tolong ajarkan kami untuk saling membangun, membantu, saling mendukung, bekerja sama dalam kasih Kristus. Jauhkan kami dari iri hati dan perselisihan. Tetap satukanlah hati kami untuk mendidik anak-anak sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Berkati setiap anggota keluarga kami Tuhan. Berikanlah kesehatan, sukacita, perlindungan bagi yang sedang sakit, kiranya Engkau jamah dan pulihkan. Kami juga mau berdoa secara khusus Tuhan untuk Bapak Chandra ke hadapan-Mu. Kuatkanlah dalam masa pemulihan sakit gula Bapak Chandra agar tetap stabil Tuhan, dan berikanlah kelancaran dan kekuatan untuk proses pencabutan urat akar gigi minggu ini, serta berikanlah kesembuhan dan kelegaan dari sakit kepala yang dialami Bapak Chandra Tuhan. Tuhan, yang terakhir kami mau berdoa untuk seluruh pengurus GKI Pondok Indah Tuhan. Berikan kekuatan, semangat, sukacita dalam melayani. Lindungi keluarga mereka Tuhan, dan cukupkanlah segala yang mereka butuhkan Tuhan. Demikianlah doa syafaat kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu saja seluruh pergumulan sedang kami gumulkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Christine. Dan selanjutnya pengumuman dari pengurus GKI, persilakan. Iya, selamat siang. Bapak Ibu, terima kasih. Kita sih nggak ada pengumuman ya, paling nggak cuma mau mengingatkan nanti bulan September ya ada seminar atau workshop dari 4 BGKI. Kiranya hanya itu aja sih pengumumannya Bapak Ibu. Jadi paling tidak mempersiapkan waktu untuk bulan September. Ini kan masih bulan Juli ya. Kayak gitu Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Arman ada yang menambahkan? Dari saya hanya memperkenalkan saja bahwa ada yang ikut dalam grup kita hari ini adalah ada Ibu Ani, nama lengkapnya Ibu Andriani Sumantri. Nah, join sama-sama dengan kita untuk memahami dan bagaimana pelayanan guru Pak di grup binaan guru Pak kayak itu. Mungkin Mas Jo mau menambahkan?
Terima kasih Kak Jo. Terima kasih Pak Arman. Jadi, udah diambil foto belum Kak Jo? Kita ambil foto. Ya. Mohon izin Bapak Ibu, saya belum bisa buka kamera. Izin. Ya, menurut saya Terima udah kasih nggak buat ada. semuanya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat minggu. Shalom, selamat minggu. Salam dari Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Izin live dulu. Ya.